Panggilan Gideon. Namun, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur, dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian." Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, "Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dari rumah ayahku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja." Gideon menjawab kepadanya, "Jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, ya Tuhan Allah,
sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun. Runtuhkan mezbah Baal milik ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari. Pagi-pagi ketika orang-orang kota itu bangun, tampaklah mezbah Baal itu telah dirobohkan, tiang berhala yang di dekatnya telah ditebang, dan lembu jantan kedua telah dikurbankan di atas mezbah yang didirikan itu. Mereka berkata satu sama lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan diselidiki, mereka berkata, Gideon bin Yoaslah yang melakukan hal ini. Sesudah itu orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati, sebab ia telah merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Namun jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau membela Baal atau kamu mau menyelamatkan dia? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan. Pada hari itu, orang menyebut Gideon Yerubbaal, karena kata mereka, biarlah Baal membela dirinya melawan dia, sebab dia merobohkan mezbahnya itu. Gideon meminta tanda. Seluruh orang Midian, orang Amalek, dan orang dari timur telah berkumpul bersama. Mereka menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon, lalu ia meniup sangkakala dan mengerahkan kaum Abiezer mengikuti dia. Ia juga mengirim utusan ke seluruh suku Manasye, dan mereka dikerahkan mengikuti dia. Ia mengirim pula utusan ke suku Asyir, Sebulon, dan Naftali. Lalu suku-suku itu pun bergabung dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Lalu terjadilah demikian. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia memeras dari guntingan bulu itu air embun, secawan penuh air. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, janganlah kiranya murkamu menyala-nyala terhadap aku, bila aku berbicara lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku kali ini lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Gideon menyerbu orang Midian. Yerubbaal, yakni Gideon, bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang, serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun ke air. Di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu, tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu. Orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum, orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut, berjumlah 300 orang, tetapi orang yang lainnya semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh semua orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama pura hambamu ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sesudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu ia turun bersama pura hambanya sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, dengar, aku bermimpi. Tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu, sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah ini rubuh. Lalu sahut temannya, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu dan artinya, sujudlah ia menyembah. Kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangkitlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ia membagi ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Ketika aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ketika aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Gideon dan ke-100 orang yang bersama dia sampai ke ujung perkemahan itu pada permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan kendi yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu meniup sangkakala dan memecahkan kendi sambil memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Mereka tetap berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Sementara seluruh tentara musuh berlarian dan berteriak-teriak melarikan diri. Pada waktu ke-300 orang itu meniup sangkakala,
Di seluruh perkemahan itu, Tuhan membuat pedang setiap orang diarahkan kepada temannya. Lalu pasukan itu melarikan diri sampai ke Bet-Sita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali, suku Asyir, dan dari segenap suku Manasya. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah aliran-aliran sungai sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan." Semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki aliran-aliran sungai sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka menawan Oreb dan Seeb, dua pemimpin Midian. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh di tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang Efraim kepada Gideon, "Perbuatan apa ini yang kau lakukan terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Mereka mengecam dia dengan keras. Jawabnya kepada mereka, "Apa artinya yang telah kulakukan jika dibanding dengan yang kamu lakukan? Bukankah pemetikan susulan suku Efraim lebih baik daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan Oreb dan Seeb, kedua pemimpin Midian itu, ke dalam tanganmu. Apa artinya yang telah kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, redalah amarah mereka terhadap dia.